Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saat kamu bersedekah, hendaklah kamu dalam kondisi sehat dan dalam kondisi pelit atau mengekang apa yang akan engkau sedekahkan. Dan saat kamu takut melarat tapi mengharap kaya, jangan ditunda sehingga ruhmu ditenggorokan, baru kamu berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian." Ibadallah rijal Allah aghithuna li'ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Seorang sahabat tanya kepada Nabi yang mulia, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahala? Sedekah saat kau sehat, saat kau takut melarat. Bersedekah jangan tunda sebelum hilangnya nyawa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beberapa pakar sejarah Islam meriwayatkan sebuah kisah yang menarik, kisah Ahmad bin Miskin, seorang ulama abad ketiga Hijriyah dari kota Basrah, Irak. Menuturkan lembaran episode hidupnya, Ahmad bin Miskin bercerita berikut ceritanya. "Aku pernah diuji dengan kemiskinan pada tahun 219 Hijriah. Saat itu aku sama sekali tidak memiliki apapun, sementara aku harus menafkahi seorang istri dan seorang anak. Lilitan hebat rasa lapar terbiasa mengiringi hari-hari kami. Maka aku berniat
untuk menjual rumah dan berpindah ke tempat lain. Aku pun berjalan mencari orang yang bersedia membeli rumahku. Ketika aku berjalan, aku bertemu dengan sahabatku Abu Nasr. Lalu kuceritakan kondisiku, lalu ia memberiku 2 lembar roti isi manisan dan berkata, "Berikanlah makanan ini kepada keluargamu." Di tengah perjalanan pulang, aku berpapasan dengan seorang perempuan yang miskin bersama anaknya. Tatapannya jatuh di kedua lembar rotiku. Dengan memelas ia memohon, "Tuanku, anak yatim ini belum makan. Tak kuasa untuk terlalu lama menahan siksa lapar. Tolong ia beri sesuatu yang bisa ia makan. Semoga Allah merahmatimu, Tuan." Sementara itu, si anak itu menatapku polos dengan tatapan yang takkan kulupakan sepanjang hayatku. Tatapan matanya menghanyutkan akalku dalam khayalan ukhrawi, seolah-olah surga turun ke bumi menawarkan dirinya kepada siapapun yang ingin meminangnya dengan mahar mengenyangkan anak yatim, anak fakir miskin dan ibunya ini. Tanpa ragu sedikit pun, kuserahkan semua yang ada di tanganku. "Ambillah, beri ia makan," kataku pada si ibu. Demi Allah, padahal pada waktu itu tak sepeser pun dinar atau dirham kumiliki. Sementara di rumah, keluargaku sangat membutuhkan makanan itu. Spontan, si ibu tak kuasa membendung air matanya, dan si kecil pun tersenyum indah bak purnama. Kutinggalkan mereka berdua dan kulanjutkan langkah gontaiku, sementara beban hidup terus-menerus bergelayutan di pikiranku. Sejenak kusandarkan tubuh ini di sebuah dinding sambil terus memikirkan rencanaku untuk menjual rumahku. Dalam posisi itu, tiba-tiba Abu Nasr mendatangiku dengan kegirangan. "Hai Abu Ahmad, hai Abu Muhammad, kenapa kau duduk-duduk di sini? Padahal limpahan harta sedang memenuhi rumahmu," tanyanya. "Subhanallah," jawabku kaget. "Dari mana datangnya?" "Ada laki-laki datang dari Khurasan. Ia bertanya-tanya tentang ayahmu atau siapapun yang punya hubungan kerabat dengannya. Ia membawa berduyun-duyun angkutan barang penuh berisi harta," ujarnya. "Terus?" tanyaku keheranan. "Ia dahulu
saudagar kaya di Basrah ini, kawannya ayahmu. Dulu ayahmu pernah menitipkan harta yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun kepadanya. Lantas ia rugi besar dan bangkrut. Semua hartanya musnah, termasuk harta ayahmu. Lalu ia lari meninggalkan kota ini menuju Khorasan. Di sana kondisi ekonominya berangsur-angsur membaik. Bisnisnya melejit sukses. Kesulitan hidupnya perlahan-lahan pergi, berganti dengan limpahan kekayaan. Lantas ia kembali ke kota ini, ingin meminta maaf dan memohon keikhlasan ayahmu atau keluarganya atas kesalahannya yang lalu. Maka sekarang ia datang membawa harta hasil keuntungan niaganya yang telah ia kumpulkan selama 30 tahun berbisnis. Ia ingin memberikan semuanya kepadamu, berharap ayahmu dan keluarganya berkenan memaafkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengisahkan awal episode baru hidupnya, Ahmad bin Miskin berujar sebagai berikut. Kalimat puji dan syukur kepada Allah berdesakan meluncur dari lesanku. Sebagai bentuk syukurku, segera ku cari perempuan fakir dan anaknya tadi. Aku menyantuni dan menanggung biaya hidup mereka seumur hidup. Aku pun terjun di dunia bisnis, seraya menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, sedekah, santunan, dan berbagai bentuk amal soleh. Adapun hartaku terus berkembang, bertambah tanpa berkurang. Tanpa sadar, aku merasa takjub dengan amal solehku. Aku merasa telah mengukir lembaran catatan malaikat dengan hiasan amal kebaikan. Ada semacam harapan pasti dalam diriku bahwa namaku mungkin telah tertulis di sisi Allah dalam daftar orang-orang yang soleh. Suatu malam aku tidur dan bermimpi. Aku melihat diriku tengah berhadapan dengan hari kiamat. Aku juga melihat manusia bagaikan ombak bertumpuk dan berbenturan satu sama lain. Aku juga melihat badan mereka membesar. Dosa-dosa pada hari itu berwujud dan berupa. Dan setiap orang memanggul dosa-dosa masing-masing di punggungnya. Bagaimana mungkin 2 lembar roti ini menyelamatkanku, sedangkan dulu aku pernah bersedekah 100 dinar sekali sedekah, yaitu 425 gram emas, dan itu tidak berguna sedikit pun. Aku merasa benar-benar tertipu habis-habisan. Segera 2 lembar roti itu ditaruh di timbanganku. Tak kusangka ternyata timbangan kebaikanku
bergerak turun sedikit demi sedikit dan terus bergerak turun sampai-sampai lebih berat sedikit dibandingkan dengan amal kejelekanku. Tak sampai di situ, ternyata masih ada lagi amal baikku, yaitu berupa air mata perempuan fakir itu yang mengalir saat aku berikan sedekah. Air mata tak terbendung yang mengalir kala terenyuh akan kebaikanku. Aku yang kala itu lebih mementingkannya dan anaknya dibanding keluargaku. Sungguh tak terbayangkan saat air mata itu ditaruh, ternyata timbangan amal baikku semakin turun dan turun, terus turun, hingga akhirnya aku mendengar seseorang berkata, orang ini telah selamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulannya adalah setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba, sekalipun kecil dan sederhana, tetapi niatnya ikhlas karena Allah, maka akan mendapat balasan yang sangat besar dan berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.